6 hal ini bisa jadi merubah kehidupan Anda dari sekarang. Nomor 5 paling tidak diduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Jamal, kembali lagi ingin berbagi kepada kita semua dalam konteks yang baik. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ketika ada hal-hal yang kira-kira ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Silakan tulis langsung di sana. Saya termasuk orang yang cuek dengan hal-hal yang saya tidak bisa kendalikan di luar diriku. Dan saya berharap teman-teman juga yang menonton ini, apakah itu kakak-kakak, dinda-dinda, bapak, ibu, Anda bisa lakukan yang sama. Karena begitu banyak sekarang orang itu haus akan validasi. Dia haus akan pengakuan. Makanya ketika ada kemudian orang komentar, orang membuli, orang mengata-ngatai, orang gosipi, dia begitu mudah terpengaruh. Padahal itu di luar kendalinya. Nah, makanya 6 hal ini harus kita hentikan ketika kita ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Apapun kita punya profesi, Anda seorang pengusaha, entrepreneur, pelaku UMKM, content creator, Anda seorang pegawai negeri, Anda seorang staf biasa, karyawan, atau bahkan pengusaha, apapun itu, Anda wajib hentikan 6 hal ini untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang pertama adalah berhenti memikirkan semua perkataan orang tentang kita. Dengan berhenti memikirkan semua perkataan orang, opini orang tentang kita, kamu itu kurus, kamu itu jelek, kamu itu begini, maka kita akan jauh lebih enak hidupnya. Bayangkan semua perkataan orang itu kita dengarkan, apalagi berbicara tentang kita, yang notabene dia tidak mengenal kita siapa sesungguhnya. Dia hanya mungkin mengetahui diri kita lewat orang lain. Lalu kemudian dengan mudahnya dia mengetik, lalu dengan mudahnya dia menjudge diri kita seperti apa. Anda wajib berhenti lakukan itu. Jangan pernah lagi berpikir tentang seperti apa perkataan orang tentang kita. Karena dengan cara itu membuat kita berhenti langkahnya. Jangan sampai itu kita lakukan. Dan banyak orang dengan memikirkan semua perkataan orang tentang dia, akhirnya dia kelimpungan, akhirnya dia pusing, dia stres, dan banyak tidak melakukan apa-apapun. Kenapa? Karena semua yang dipikirkan perkataan orang, padahal itu di luar kendali kita. Anthony Robbins pernah bilang, jangan pernah lakukan sesuatu yang di luar kendali kita. Kita harus melakukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Pikiran orang tidak bisa kita atur, ya. Pikiran orang tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur pikiran diri kita ke orang lain. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah mencoba menyenangkan semua orang. Ingat, tugas kita ada di dunia ini tidak mampu dan tidak mungkin dan tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena semua orang berbeda-beda. Semua orang punya selera, semua orang punya perspektif, semua orang punya pendapat. Dan tidak mungkin kita bisa menyeragamkan pendapat. Tidak mungkin kita hantam lurus semua selera harus sama dengan kita. Makanya jangan pernah mencoba untuk menyenangkan semua orang. Karena ketika kita mencoba menyenangkan semua orang, maka yang tersiksa adalah diri kita. Semua orang mungkin bisa senang, tapi kita yang menderita. Jangan pernah coba lakukan ini lagi. Karena kalau kita berani melakukannya, maka yang korban pertama kali adalah diri kita sendiri. Karena dikasih senang semua orang. Kalau kita coba kasih senang semua orang, sedangkan kesenangan kita tidak terpenuhi, itu adalah tanda alarm atau simbol gawat darurat, berbahaya. Karena bisa jadi kita akan stres dan bisa melakukan sesuatu di luar kendali yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah merisaukan masa depan. Banyak orang khawatir tentang masa depannya, padahal dia tidak pernah ingat lagi bahwa kalau ingin kau lihat masa depanmu, lihat coba apa yang kau kerjakan sekarang. Simbol seperti apa masa depan kita itu melalui dengan rutinitas, konsistensi, kedisiplinan yang kita kerjakan sekarang. Dengan kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan, maka itulah kira-kira gambaran masa depannya. Jangan pernah risaukan masa depan. Orang yang merisaukan masa depan itu karena dia tidak tahu dan tidak mengenali dirinya. Dengan cara Anda latih mindset Anda latih mental Anda cari pengetahuan di luar, Anda kemudian mempelajari atau mungkin mengasah, mengupgrade sebuah skill baru, itu jauh lebih hebat, jauh lebih tepat untuk bagaimana menebak masa depan Anda di masa-masa yang akan datang. Yang keempat, takut untuk berubah. Hentikan itu. Jangan pernah takut untuk berubah. Anda wajib berani untuk berubah. Karena musuh terberat kita sebenarnya bukan orang lain. Musuh terberat kita adalah diri kita yang kemarin. Saya buat karya 1 tahun misalnya 100 konten atau 100 buku. Maka musuh kita adalah bagaimana Anda mengalahkan 100 karya kemarin menjadi 120, 130 dan seterusnya. Gagal menang dalam sebuah kontestasi adalah hal yang biasa. Yang berbeda itu adalah cara pandang kita mendefinisikan sebuah kekalahan, sebuah kegagalan. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita kemudian takut untuk berubah. Takut untuk berubah itu sebagai tanda dan alamat bahwa memang kita sudah gagal dari awal. Makanya jangan pernah takut berubah kawan. Karena ketika kita berubah,
akan ada dua kemungkinan karena kita berani mengambil resiko. Pertama, kita akan berhasil, maka kita akan bahagia. Yang kedua, tidak berhasil, berarti kita akan belajar. Makanya selalu beranilah untuk berubah, tentunya berubah yang arah lebih baik. Waktunya perubahan. Dan yang kelima, ini yang paling banyak orang tidak sangka-sangka. Apa itu? Berhenti menyepelekan hal-hal kecil. Banyak orang menganggap hal-hal kecil, masalah-masalah kecil itu tidak penting. Padahal dengan banyak memperhatikan masalah kecil, membuat kehidupan kita jauh lebih baik, sehingga dia tidak muncul menjadi bibit-bibit yang menjadi akan masalah besar. Makanya contoh sederhana dalam hidup kita, misalnya adalah bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Apa salahnya untuk kemudian kita berikan senyuman kita yang paling tulus dan paling indah. Itu adalah bagian daripada memperbaiki pola hidup kita, memperbaiki kepribadian kita. Dengan banyak menyepelekan hal-hal kecil, sebenarnya kita sedang memberikan alamat besar atau membuat bom waktu bahwa masalah itu akan menjadi besar akibat kesalahan kita terlalu sering menyepelekan hal-hal yang kecil. Kakak Rizal termasuk orang yang sangat konsen pada hal-hal detail, hal-hal yang kecil. Karena hal-hal kecil itu kalau kita biarkan, dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan, dia akan menjadi karakter. Sehingga kita akan selalu terkonsentrasi pada masalah-masalah besar. Yang kadang-kadang masalah besar itu cara menyelesaikannya cukup dengan cara-cara yang kecil. Cukup dengan masa bodoh, cukup dengan bodoh amat. Kadang-kadang bisa kita temukan solusinya. Tapi masalah kecil karena dianggap selalu ini hal kecil, ini hal biasa, kok gampang sekali ini. Akhirnya apa? Menjadi kebiasaan, akhirnya dia menjadi masalah besar dan kita terjebak, tidak bisa menemukan jalan keluarnya lagi. Dan yang terakhir adalah membeli yang bukan karena kebutuhan. Ini salah satu karakter adalah hedonisme. Membeli sesuatu karena ingin mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Membeli sesuatu bukan karena kebutuhan membuat kita kadang-kadang terperangkap dan terjebak karena tidak menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan itu hanya menjadi keinginan. Bahkan itu menjadi keinginannya orang lain, kita yang butuhkan, kita yang beli. Akhirnya apa? Kita memaksakan diri kita untuk bekerja jauh lebih keras, padahal sekarang adalah bekerja jauh lebih cerdas. Itu yang jauh lebih kita butuhkan. Jadi jangan kita mencoba beli sesuatu barang yang tidak kita butuhkan. Hanya mungkin sekedar kita inginkan. Yang lebih parah kalau itu diinginkan oleh orang lain, lalu kita paksa diri kita untuk beli. Nah, ini yang kadang-kadang yang harus kita perhatikan baik-baik dan perlu kita cermati lagi supaya perjalanan di tahun 2024 menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya Rizal, terima kasih banyak. Anu baik jigaskan mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.